Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Gus Adin Teach. Yang kali ini kita akan bersama-sama belajar melanjutkan pada mata pelajaran informatika, terutama pada elemen jaringan komputer dan internet. Adapun yang akan kita pelajari bersama-sama mengenai antar jaringan komputer dan internet, kemudian tentang koneksi internet. Oke, sebagai pendahuluan, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, siswa mampu menjelaskan bagaimana menghubungkan perangkat komputer dengan internet. Yang kedua, siswa mampu menghubungkan piranti dengan internet menggunakan wireless LAN atau Wi-Fi. Yang ketiga, siswa mampu menghubungkan piranti dengan internet menggunakan tethering ponsel, Bluetooth, maupun kabel USB. Nah, persepsinya bisa kalian perhatikan dengan baik. Yang sudah ada di depan layar kalian. Nah, kita sehari-hari pasti menggunakan ponsel maupun gadget ataupun perangkat yang lainnya. Bagaimana sih caranya kita bisa terhubung antar perangkat satu dan perangkat lainnya? Bisa kalian bayangkan ya, dengan apa? Ya, betul sekali, kita membutuhkan yang namanya koneksi internet. Nah, koneksi internet sampai saat ini masih menjadi unggulan ya bagi semua orang. Bahkan kita tidak bisa berbuat banyak ketika tidak ada koneksi internet. Jelas sangat membutuhkan kita. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai jaringan komputer dan koneksi internet. Ya, tadi kalian sudah menyaksikan persepsi. Nah, jadi kita akan belajar mengenai bagaimana sih jaringan komputer dan internet kok bisa kita pakai. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. Komputer pada jaringan ini terhubung dengan menggunakan media kabel, fiber optik, atau media tanpa kabel wireless. Nah, jaringan komputer memiliki berbagai tipe sesuai dengan cakupan luas areanya. Seperti yang pertama ada local area network atau LAN, yang kedua ada corporate area network atau CAN, yang ketiga ada metropolitan area network atau MAN, dan yang keempat ada wide area network atau WAN, dan internet ya tentunya. Nah, terus apalagi ya cakupan dari LAN? LAN itu ialah jaringan komputer lokal pada ruangan terbatas seperti rumah, ruang tertentu, dan lainnya. Nah, terutama kita, misal ini kita sedang belajar di lab komputer. Lab komputer itu salah satu contoh LAN ya, local area network. Jadi semua komputer itu terhubung dengan satu server. Jadi semuanya bisa diatur dalam satu server. Makanya ketika kalian main atau berkunjung ke warnet itu juga bisa digunakan untuk men-setting semuanya seperti itu. Kemudian yang kedua ada corporate area network. Apa corporate area network? Corporate area network ialah jaringan komputer yang terbatas pada perusahaan tertentu yang bisa terdiri atas beberapa LAN. Nah, misal ini dicontohkan ada misal dalam satu sekolah ya, sekolah itu nanti terpisah ada perpus, ada sekolah itu sendiri, maupun sekolah itu memiliki penginapan ya. Kalau boarding kan ada penginapannya. Ini semuanya terhubung, jaringan internetnya terhubung yang bisa digunakan dalam berkomunikasi. Kemudian ada metropolitan area network. Apa? Ialah jaringan komputer pada area kota metropolitan. Nah,
cakupannya lebih luas daripada CRN. Nah, MAN ini atau metropolitan ini biasanya digunakan cakupannya lebih luas dalam jaringan contohnya kota seperti itu. Kemudian ada cakupan yang lebih luas lagi, yakni Wide Area Network. Ialah jaringan komputer yang lebih luas daripada metropolitan dengan jaringan yang lebih handal. Nah, ini antar kota maupun antar negara. Jadi Wide Area Network ini dimisalkan seperti ISP ya, Internet Service Provider, yang nanti akan kita perjelas lagi mengenai ISP. Nah, sebagai jasa penyedia layanan internet, dia memberikan beberapa layanan internetnya untuk beberapa kota seperti itu. Oke, jadi ada beberapa cakupan area network yang sudah kalian ketahui. Yang paling luas di sini ada WAN, bahkan nanti ada lagi, tapi kita pelajari dari LAN sampai WAN, ya. Sejarah internet, di mana internet dikenal pada tahun 1849 dengan istilah interneted, ya, yang berarti interconnected. Namun saat ini istilah internet itu mengacu pada sistem jaringan komputer secara global yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat komputer maupun antar jaringan komputer dengan menggunakan protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, ini sering saya sampaikan mengenai IP. Jadi ini sangat berperan dalam koneksi internet yang kita gunakan. Nah, pada bulan November 2006, internet dimasukkan dalam 7 keajaiban dunia. Internet membawa berbagai macam sumber daya dan layanan informasi di dalamnya, seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web atau WWW, surat elektronik, telepon, dan berbagai file lainnya. Nah, apa sih itu TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol? Merupakan protokol pertukaran paket data yang digunakan di internet. Istilah protokol ini mengacu pada sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana sebuah piranti berkomunikasi dalam suatu jaringan. Oke ya. Kemudian ada yang namanya ISP atau Internet Service Provider. Apa sih ini? Ya, penyedia jasa layanan internet. Di Indonesia, ISP ini ada PT Telkom Indonesia yang biasa kalian sering kenal dengan IndiHome, terus kemudian ada Biznet, terus ada First Media, ada MNC Play, ada yang Republik dan lain-lainnya. Sedangkan untuk mobile internet operator adalah Telkomsel, Cell Axiata, Tri, Smartfren, M3 Orido dan lain-lainnya. Nah, ini sudah sering kalian pakai dan kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kalian tidak tahu ya. Jadi kenapa kita kok ada trouble di internet? Mungkin saja penyedia layanan jasanya internet itu sedang trouble. Seperti itu. Mungkin kalian ada yang memakai IndiHome lancar, mau pakai Biznet lebih lancar, dan itu tergantung pelayanannya. Yang namanya pelayanan itu kita memberi jasa. Nah, ini salah satu ISP atau penyedia jasa layanan internet. Nah, sering kita mendengar kata-kata bandwidth. Bandwidthnya berapa sih internet kamu? Ya, berapa cepat sih gitu ya. Nah, bandwidth itu merupakan ukuran kecepatan internet yang selanjutnya disebut lebar pita. Lebar pita ini bandwidth. Jadi kecepatan dari internet kita bisa ditentukan dengan kita cek speed ya, speed internet yang kita pakai. Kalian bisa menggunakan beberapa test speed yang ada di search engine, bisa kalian ketikkan misal Npulse atau CBM
atau Okla ataupun yang lainnya, Face ID dan lain-lain. Itu bisa kalian gunakan untuk tes speed, kecepatan internet kalian. Nah, masing-masing internet ya itu mempunyai server yang berbeda-beda, IP yang berbeda-beda. Jadi ketika kalian cek itu pasti ada IP-nya. Misal kalau kalian memakai data internet ya, misal Telkomsel, itu bisa kalian cek secara langsung kecepatannya. Oke, kemudian ada World Wide Web atau WWW. WWW. World Wide Web atau situs web adalah sistem informasi atau aplikasi yang dapat diakses menggunakan internet. Web diakses oleh pengguna menggunakan perangkat lunak yang disebut peramban web dengan menuliskan alamat web yang disebut Uniform Resources Locator atau URL. Seperti contohnya ini ya, di TPS ya, bisa kalian ketikkan www.informatika.org/ ya. Nah, jadi ketika kalian ingin mencari suatu web, kalian harus menuliskan dengan lengkap URL-nya ya. Tapi kalau sekarang kita menggunakan peramban atau browser yang sudah tersedia, kita langsung mengetikkan, otomatis kalau tidak ada alamat lengkap itu akan diarahkan ke search engine. Nah, ketika kita menuliskan alamat sudah lengkap dan sesuai, itu akan langsung masuk ke alamat tersebut yang akan kita tuju ya. Maka dari itu ketika kita ingin menuju lokasi yang ingin kita tuju, kita harus lengkap, harus detail menuliskannya. Nah, ketika mengakses situs web, sebuah peramban web akan membaca halaman-halaman web melalui protokol yang disebut HTTP ya. HTTP itu Hypertext Transfer Protocol atau aturan pentransferan hypertext. Nah, ini sangat penting ya ketika kalian ingin menuliskan atau mengakses situs web yang ingin kalian tuju. Nah, melanjut ke internet ya. Jadi internet itu telah melahirkan interaksi dan transaksi secara elektronik. Yang pertama surel yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai surel. Surel ada beberapa jenis ya, dan ada beberapa yang menyediakan. Nah, surel ini bisa digunakan untuk berkirim pesan ya. Jadi surel itu juga menggunakan internet. Ketika kita tidak ada internet, kita tidak bisa memanfaatkan surel. Yang kedua ada e-banking. Nah, ini mungkin kalau kalian sebagai pelajar belum pernah menggunakan e-banking. Kalau mungkin orang tua kalian atau kakak kalian itu sudah menggunakan e-banking. Ya, e-banking itu digunakan untuk pembayaran secara online dengan sangat mudah dari gadget kita, tanpa kita harus melalui ke ATM atau ke bank. Kita dengan cepat bisa bertransaksi ya, melalui aplikasi e-banking. Kalau e-banking yang ada di Indonesia contohnya seperti Livin, Bank Mandiri, terus ada BRI, Brimob ya, terus ada BNI dan lain-lainnya. Nah, kemudian nih yang digunakan sebagai pembelajaran ada e-learning. E-learning ini dulu gencar-gencarnya pada saat pandemi ya, awal-awal pandemi itu e-learning sangat booming ya, digunakan untuk pembelajaran daring. Nah, dari pembelajaran daring ini e-learning berkembang pesat menjadi beberapa LMS ya, seperti Google Classroom dan LMS yang lainnya. Itu sangat bermanfaat untuk kita belajar secara virtual ya. Nah, jadi internet ini berperan penting. Makanya kemarin kalian membutuhkan kuota dan lain-lain itu ya sebetulnya ada manfaatnya juga. Ketika kita belajar, kita memanfaatkan dengan hal-hal yang positif untuk belajar. Yang keempat ada e-commerce. Nah, e-commerce ini kita bisa bertransaksi jual beli ya dengan sangat cepat melalui gadget kita. Nah, ini e-commerce itu belanja secara online, menjual atau beli kita dimudahkan. Kita juga bisa melihat suatu toko apa yang dijual dari tangan kita, dari gadget kita. Kita hanya mengkliknya saja, kemudian nanti akan diantarkan dengan paket gitu ya. Nah, ini mungkin kalian sudah sering menggunakannya untuk berbelanja dengan akun orang tua kalian. Kemudian yang kelima ada e-government. Nah, e-government ini bidang layanan
pemerintahan secara elektronik. Nah, bahkan beberapa kalau kita di Jawa Tengah, ketika kita ingin membayar pajak ya, itu sudah disediakan secara online. Jadi kita dimudahkan untuk membayar pajak secara online. Nah, dan beberapa pelayanan internet maksudnya pelayanan pemerintah lainnya itu sudah menggunakan internet atau digitalisasi. Nah, ini karena kita sudah memasuki dari revolusi industri dan society 5.0 ya, revolusi industri 4.0 dan society 5.0, maka semua digitalisasi yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini sangat berperan penting untuk kemajuan dari kita bersama. Oke, lanjut ya. Kemudian ada koneksi internet. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan komputer di berbagai belahan dunia. Di antara teknologi yang sering kita jumpai adalah menghubungkan perangkat kita dengan teknologi tanpa kabel atau yang sering disebut dengan Wi-Fi atau wireless LAN. Nah, kalian sering banget ya menggunakan Wi-Fi untuk akses internet secara gratis maupun di rumah ya. Kemudian ada pun teknologi untuk koneksi yang menghubungkan ponsel disebut dengan tethering. Pada subbab ini kalian akan belajar bagaimana membuat koneksi dengan teknologi Wi-Fi dan tethering. Nah, bagi yang sudah pernah menggunakan, nanti kita akan belajar bersama-sama ya, mencoba beraktivitas pada materi ini. Ya, Wi-Fi dan tethering tentunya sudah tidak asing bagi kalian dan sudah pernah kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, namun kita akan lebih mendetailkan cara-cara yang tepat ya dan benar ketika kita menggunakan Wi-Fi maupun wireless LAN ya. Jadi ketika kita menggunakan Wi-Fi harus berhati-hati, apalagi Wi-Fi tersebut kan dari ibaratnya misal kalian ke kafe atau ke hotel, itu jangan sembarang nyambung Wi-Fi dan mengakses sesuatu alamat apalagi tentang e-banking yang kita gunakan, karena rawan sekali ketika kita menggunakan Wi-Fi gratis ya di luar sana itu data kita sebetulnya tidak aman, bisa diretas. Maka dari itu device kita harus make-nya itu harus di privat agar tidak bisa intinya data kita tidak bisa diambil oleh orang yang mempunyai atau yang mengatur Wi-Fi tersebut. Ya, ini aktivitas yang akan kalian lakukan, nanti bisa kalian kita berdiskusi bersama, kemudian kalian nanti tugasnya bisa dipraktekkan, kemudian nanti hasil atau buktinya bisa kalian kirimkan ke email saya yang sudah saya berikan pertemuan sebelumnya. Yang pertama, membuat koneksi ke internet melalui Wi-Fi atau wireless LAN. Yang kedua, kalian tethering dengan penggunaan Bluetooth atau kabel USB. Jadi menghubungkan antar perangkat dan perangkat atau berkirim data dengan menggunakan Bluetooth maupun kabel USB. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mapel informatika tanggal 26 September 2023. Ada yang izin dari? Ada. Ikut. Angela. Sylvia. Pelajaran informatika setelah kalian kemarin mempelajari namanya perangkat software dan hardware ya. Masih ada kaitannya dengan yang kemarin.
hardware. Atau bisa disebut juga dengan perangkat keras. Kemarin apa saja untuk perangkat keras atau perangkat hardware? Sudah. Apa saja? Keyboard, terus apa lagi? Flash disk. Iya, flash disk. Ayo, sudah jadi satu. Terus siapa apa lagi? Ada orang? Keras. Betul. Iya, kita cari dulu. Selanjutnya, Mas Julian, apa? Sudah ada komputer USB, bisa ya? USB maksudnya flash disk juga bisa. Selain itu, floppy disk itu hampir sama dengan USB. Motherboard itu masuknya ke CPU. RAM masuknya CPU. Yang terakhir apa? Sound system. Speaker. Internet. Tentunya ada hubungannya ya. Kalau kita belajar yang namanya jaringan komputer tidak terlepas dengan yang namanya komputer dan CPU. Ya. Karena komputer dan CPU ini adalah dua alat yang biasanya digunakan untuk menghubungkan internet, artinya sumber internet. Ya. Terus biasanya untuk internetnya itu sendiri atau jaringan internetnya itu sendiri itu dibagi ke ada 3 macam. Yang pertama ada LAN, kemudian ada MAN, terus yang terakhir ada WAN. LAN, Local Area Network. Kalau MAN, MAN, bukan MAN, Metropolitan Area Network. Kemudian WAN apa WAN? Asli WAN Wide Area Iya, ada LAN, ada MAN, ada dan juga ada WAN. Yang tentunya ketiga jaringan internet ini sendiri fungsinya berbeda. Yang pertama ada LAN, ya. LAN itu sendiri kelihatan nggak?
bukan internet dari gedung 1 metropolitan area network. Ini biasanya sudah lakukan browsing di internet, menggunakan mesin pencari Google. Lakukan browsing di internet menggunakan mesin pencari. Buatlah daftar kendala apa saja. Kemudian buatlah daftar kendala apa saja yang kalian alami. Daftar kendala apa saja yang kalian alami selama melakukan pencarian data di internet. Daftar kendala apa saja yang kalian alami selama melakukan pencarian data di internet. Yang kedua, yang sesuai P5 bisa saya. Nanti Mas Bagas menyesuaikan. Jadi nanti ada 2 lembar kerja. Yang pertama itu lembar kerja mandiri, kemudian yang kedua lembar kerja kelompok. Yang kelompok bisa ditulis pertanyaannya, soalnya membangun koneksi ke jaringan internet menggunakan smartphone berbasis Android dengan cara menyambungkan melalui Wi-Fi, Bluetooth ataupun USB, dan membuat kesimpulan manakah yang lebih stabil, media transmisi model Wi-Fi, Bluetooth atau USB. Media transmisi model Wi-Fi, Bluetooth atau USB. Nanti itu praktikum yang kelompok. Koneksi ke jaringan internet menggunakan smartphone berbasis Android dengan cara menyambungkan melalui Wi-Fi, Bluetooth ataupun USB dan membuat kesimpulan manakah yang lebih stabil, media transmisi model Wi-Fi, Bluetooth dan USB. Jadi nanti setelah kalian masuk ke lab, silakan dinyalakan komputernya.
dinyalakan komputernya. Kemudian selanjutnya kalian membuat jaringan WiFi yang ada di HP kalian. Maksudnya jaringan WiFi itu apa Pak? Maksudnya jaringan WiFi itu yang biasa kalian sebut dengan hotspot isik. Nah, itu yang namanya jaringan WiFi di HP. Nanti kalau sudah kamu nyalakan jaringan WiFi yang ada di HP-mu, kemudian cari perangkat WiFi HP. Yang kalian punya, kemudian sambungkan. Kemudian lakukan pencarian. Ketika kalian membuka browser Google Chrome misalnya, kalian mau melakukan pencarian di Google, nanti kalau bisa bekerja secara lancar berarti bisa terjadi di bagian kolomnya. Misalnya di sini bagiannya bisa. Ya, jangan lupa koneksi di komputernya itu WiFi-nya dinyalakan atau posisi on. Ya. Terus yang kedua USB. USB di sini maksudnya apa? USB di sini maksudnya kerja kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah diperhatikan instruksinya yang tadi, yaitu membangun koneksi jaringan internet menggunakan smartphone berbasis Android yang sudah saya jelaskan tadi di kelas. Seperti ini. Sudah dibawa untuk peralatannya USB-nya? Sudah. USB? Sudah ya? Kalau sudah bisa dipraktekkan yang USB-nya dulu. Yang pertama dulu USB-nya, kemudian yang kedua nanti transfer data lewat Bluetooth, kemudian yang terakhir pakai USB atau Saya bernama Liana. Saya bernama Omel. Nama saya Citra. Dari sini kita akan mempresentasikan salah satu cara untuk mengirim gambar ataupun video ke HP dari HP ke laptop. Cara yang pertama kita bisa menggunakan WiFi direct. Caranya adalah satu, buka pengaturan atau setting. Kedua,
tentang bagaimana cara koneknya WiFi ke komputer terdekat ya. Langkah pertama yang harus punya itu data dari HP kita. Nah, caranya konek ke PC atau komputer itu pertama pilih settingan network dulu ya. Networknya seperti di sini. Kayak di sini. Pilih, habis itu cari nama device kita. Untuk saya ini Realme 10, pencet. Pencet ya. Pilih connect. Ada tulisan connection gitu. Pencet. Itu kalau ada sandinya tolong dimasukkan sandinya. Kalau nggak bisa ya sudah, nggak masalah. Ganti. Nah, itu yang paling simpel untuk connectnya WiFi.